Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Pada presentasi saya ini, saya akan menjelaskan penyelesaian solusi optimasi pada kasus cutting steel bars for deck sledge. Jadi, dari kasus ini ingin dihasilkan potongan besi untuk kaki meja. Dalam kasus dinyatakan bahwa tersedia material batang besi dengan tipe 1 yang panjangnya 150 cm dan tipe 2 panjangnya 209 cm. Nah, batang besi ini akan digunakan untuk menghasilkan kaki meja dengan ukuran small, medium, large ya. 40, 70, 40, 60, 70. Dan untuk menghasilkan potongan ini ada 6 pola pemotongan untuk tipe bar yang panjangnya 150 cm dan yang 6 tipe pattern untuk yang 200 cm dengan pola pemotongan untuk setiap ukuran kaki yang small, medium, large ya. Dan masing-masing tipe pola pemotongan menghasilkan kelebihan pemotongan atau kita nyatakan sebagai loss. Kemudian demand dari materialnya adalah satu set kaki meja berukuran small, medium, large dan satu set itu terdiri dari 4 kaki meja, sehingga di sini demandnya adalah meja satu set meja untuk small, medium, large, sehingga setiap demand ini dikalikan dengan 4 PCS untuk setiap ukuran batang besi. Nah, dari pattern ini merupakan decision variabelnya yang kita harus pilih pattern mana dan berapa banyak potongan berapa banyak jumlah pola pemotongan, berapa banyak jumlahnya. Kemudian objektif fungsinya adalah dari pola pemotongan yang dipakai dan berapa kali potongan itu pola itu digunakan untuk setiap batang. Itu kita ingin minimasi total kelebihannya atau total lossnya, sehingga kita bisa definisikan mathematical notation-nya di sini adalah size, ini adalah himpunan ukuran kaki meja, demand ini dim S ini ukuran kebutuhan kaki meja, kemudian length B itu adalah tipe panjang barnya, B bar. Kemudian pad 1 adalah himpunan pattern pemotongan tipe bar yang 150 cm, ada 6, dan pad 2 untuk yang tipe bar 200 cm. Kemudian cut ini adalah banyaknya potongan ukuran dari S untuk setiap pola potongan. Jadi berapa banyaknya pemotongan, ini ada pola berapa banyak ukurannya, yang tadi data yang disajikan dalam tabel itu adalah parameternya. Kemudian decision variable ini adalah penggunaan untuk pattern P, berapa kali pemotongan P dipakai. Ketika disajikan dalam model matematik seperti ini, kita ingin meminimasi tipe bar length yang satu itu berapa banyak penggunaannya dan patternnya yang berapa. Jadi use ini adalah banyaknya pattern dari mulai pattern 1 sampai 6 itu ada berapa banyak masing-masing pattern. Kemudian untuk yang pattern dari 7 sampai 12 itu ada berapa banyak juga untuk masing-masing pattern yang dimasukkan dalam use P ini. Kemudian dikurangi dengan demand. Kemudian dari kendalanya adalah sigma atau total potongannya itu harus jumlahnya adalah total potongan dikalikan dengan total pattern yang digunakan dan berapa potongan yang small, medium, large yang dihasilkan, itu totalnya harus lebih dari demand. Nah, kemudian kita sajikan dalam ini Python, kemudian kita install dulu MIP-nya, library MIP, kemudian kita import MIP package misalnya ini. Kemudian kita import, kita
definisikan datanya tadi length, size, dan den, kemudian cut, pola cut pemotongannya kita definisikan di sini. Kemudian ini indeks untuk pola pemotongan kita 1 sampai range 1 sampai 7 karena di Python tidak menghitung indeks yang batas atas ya, sehingga untuk 1 sampai 6 kita range 1 sampai 7 dan 7 sampai 12 kita tuju range-nya dari 7 ke 13 sehingga pattern-nya adalah range 1 sampai 13. Kemudian kita definisikan decision variable, objective function, dan constraint-nya. Ini modelnya adalah minimize, kemudian decision variable-nya adalah use, di mana kita gunakan variable pattern untuk di dalam variable use ini dengan tipe variabelnya integer dan lower bound atau tidak boleh negatif ya. Jadi kita lower bound sama dengan 0. Dengan P adalah himpunan dari patterns. Kemudian objective function-nya seperti tadi di model matematis ini. Fungsi loss kita definisikan dulu. Fungsi dari loss-nya adalah jumlah dari len tipe 1, bar yang 1, dan banyaknya pattern berapa untuk setiap patternnya. Pattern mana yang dipilih nanti akan dimasukkan di sini. Kemudian ini dia akan loop dari mulai pattern P di pattern 1 dan juga ditambah dengan P di pattern 2. Ini dikurangi dengan total demand 4 kali demand untuk S adalah setiap ukuran size dari small, medium, atau large. Yang kita definisikan objektif fungsinya M objektif dan dengan ekspresi dari loss, kemudian sementara M objektifnya adalah minimize. Kemudian constraint-nya adalah untuk setiap S ukuran dari size potongan itu dalam himpunan size namanya total sum dari dikalikan dengan banyaknya hasil potongan dari penggunaan pola potongan di setiap pattern ya, pattern yang dipilih, kemudian harus lebih dari demand-nya, 4 kali demand. Kemudian kita solve modelnya dengan M optimize, kemudian kita cari resultnya. Ya, kemudian dihasilkan optimize loss-nya adalah 2020 cm atau sekitar 20 meter. Dengan ukuran 1,5 meter digunakan 6 batang dan ukuran yang 2 meter digunakan 382 batang. Nah, kemudian pola potongannya untuk yang tipe batang yang 1,5 meter itu atau 150 cm itu kita pakai pola yang nomor 5 dengan jumlah pola 5 ini sebanyak 6 kali dipotong ya. Kemudian untuk yang bar yang 200 cm kita gunakan pola pemotong 7, 8, dan 12 dengan masing-masing untuk yang 7 itu 102 kali pemotongan untuk tipe pola potongan yang 7 dan 196 dan 84 untuk yang pola potongan 12 sehingga dihasilkan sesuai dengan demand-nya. Ya, ini disajikan di sini analisisnya. Kemudian kita melakukan analisis sensitivitas dengan mengubah banyaknya demand, yaitu kita asumsikan ada 2 kali dari sebelumnya. Ya. Kemudian dihasilkan optimal loss-nya adalah 4.000, lebih banyak ya loss-nya. Kemudian short bar yang digunakan di sini tidak ada, banyak digunakan bar yang 200 cm dengan total penggunaan 760 batang dengan pola pemotongan 7, 8, dan 12. Dan semua memenuhi total demand. Dan sensitivity analysis yang kedua adalah mengubah ukuran panjang bar ya
Kalau yang tadinya 150 dan 200 cm, kita ubah pilih yang tipe 1 itu 120 cm dan tipe 2 180 cm. Dengan pola pemotongan ini didefinisikan seperti ini. Ya, kemudian dari hasil eh, optimasi itu dihasilkan lebih sedikit lossnya ya 20 cm dengan short barnya yang menggunakan 326 dan yang long bar 180 cm itu 201 ya, dengan pola pattern pemotongan yang 120 cm itu 2 dan 4 dan yang 180 meter itu 5 dan 6 ya, jadi 5 dan 6. Baik, kemudian kita lanjutkan ke eh, proses yang berikutnya yaitu portfolio selection, di mana di kasus diceritakan bahwa tersedia modal untuk melakukan investasi sebanyak 100.000 euro dan di sini data investasinya untuk masing-masing saham dengan kategori teknologi dan non teknologi. Dengan masing-masing saham memiliki expected ROI yaitu dalam menyatakan dalam persen. Dan batas minimal investasi untuk setiap saham ini 5.000 euro dan maksimalnya adalah 40.000 euro. Sehingga nanti decision variable adalah nominal investasi untuk setiap saham dan objektif fungsinya adalah memaksimalkan total ROI. Kemudian sehingga dinyatakan notasi matematika seperti ini, capital adalah himpunan total modal ya, yang satu himpunan ya, 100.000, kemudian himpunan persentase ROI RETS ini adalah nilai dari masing-masing ROI dan himpunannya ada dinyatakan seperti ini. Kemudian EU adalah himpunan investasi non teknologi dari Eropa, ada tiga jenis saham dan teknologi himpunan investasi teknologi ada tiga juga. Parameter yang tersedia adalah batas minimum dan batas maksimum. Dan disusun variabel adalah jumlah nominal investasi dan himpunan semua nominal investasi. Jadi himpunan itu maksudnya deretan investasinya yang mana saja dan nominal berapa. Itu terhimpun dalam himpunan shares. Dengan mathematical model seperti ini, kemudian disajikan dalam Python seperti ini, kita install unitnya, kemudian import unit package ya, maksudnya import ribu, kemudian 10.000 masing kategori dan expected ROI-nya, kemudian himpunan saham teknologi kita definisikan di sini, dan himpunan saham Eropa kita dapatkan di sini. Nah, kemudian kita definisikan decision variabelnya, objective function. Jadi ada dua model di sini. Yang pertama adalah kita wajib membeli semua investasi dengan rentang 5.000 sampai 40.000 untuk setiap investasi saham. Ini kita definisikan modelnya adalah model yang pertama untuk kita definisikan M1 untuk kasus skenario kita harus memilih semua investasi. Maximize total ROI yang dihasilkan
Kemudian kita di sini add variable by ini adalah berapa banyak yang dibeli, yang diinvestasikan, dan continuous. Kemudian lower boundnya tidak boleh dari nol. Ini untuk I adalah himpunan dari investasi ya. Kemudian definisikan untuk batas bawah dan batas atas investasi. Kemudian ada kendala yaitu maksimum 30% untuk satu teknologi, dan definisikan di sini sum teknologi kurang dari 0,3 dikalikan variable capital. Kemudian yang 50% minimum, kalau yang tadi teknologi maksimum 30%, yang ini minimum 50%. Kemudian total investasi harus sama dengan capitalnya. Objektifnya adalah sum sesuai dengan ini tadi, maksimasi eh, pembelian nominal dari persen nominal dari saham ya, dan sehingga persen itu menghasilkan ROI yang maksimal. Ini untuk yang objektif model pertama. Kemudian model kedua adalah semi continuous. Kita boleh tidak memilih investasi salah satu dari investasi yang tersedia, dan kalau dipilih harus pada rentang 5.000 sampai 40.000 euro. Sehingga kita di sini M2 model maksimal sama, kemudian tipe variabelnya continuous karena nominal eh, jumlah ini. Kemudian untuk saham minimum dan maksimumnya, dan kendala teknologi dan saham Eropa, dan total investasi harus dengan capital. Dan kita running, dan kita solve baik model 1 dan 2, dan kita print resultnya. Nah, dihasilkan eh, pemilihan investasinya adalah untuk yang model 1 itu masing-masing bernilai 5.000 euro untuk saham Jepang ya, kemudian Prancis dan juga Prancis yang non teknologi ya. Kemudian yang model 2 boleh tidak memilih, dan jika dipilih harus bernilai 5.000 sampai 40.000 ya. Kemudian menghasilkan keputusan untuk Jepang tidak dipilih, kemudian UK dipilih dengan 30.000 nominalnya, kemudian yang saham nomor 3 Prancis tidak dipilih, dan nomor 4 yang Eropa dipilih adalah non teknologi adalah USA dan Germany, masing-masing 30.000 dan 40.000, dengan total expected returnnya 5.930, sementara yang model 1 5.355. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lakukan sensitivity analysis dengan mengubah interval investasi di 10.000 untuk minimumnya dan maksimumnya. Dengan kondisi perubahan variabel ini, model 1 menghasilkan keputusan yang tidak jauh berbeda dan ya, dengan pemilihan semua saham dipilih ya, yang lebih banyak di boleh dipilih. Dan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.